Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 prioritas Pi Network sebelum meluncurkan Open Mainnet. Oke teman-teman. Jadi ada 10 hal ya, ada 10 prioritas dari Pi Network sebelum Pi Network meluncurkan Open Mainnet-nya ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di sini guys. Apa sih 10 prioritas utama jaringan Pi sebelum diluncurkan ke mainnet terbuka? Oke teman-teman, memang untuk Open Mainnet Pi Network ini tidak gampang ya teman-teman ya. Dan kita pun tidak bisa memprediksi karena memang Pi Network ini berbeda dengan kripto lainnya ya teman-teman ya. Biasanya kalau di kripto lain itu biasanya ada roadmapnya ya teman-teman ya. Jadi biasanya di roadmapnya ditargetkan ya di tahun sekian atau di bulan sekian itu Open Mainnet. Nah ini kan tidak ada ya teman-teman ya. Jadi Open Mainnet itu hanya core team saja yang tahu ya teman-teman ya kapan itu diluncurkan guys. Oke, Pi Network proyek blockchain inovatif yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital terdesentralisasi telah mendapatkan perhatian yang signifikan sejak awal. Oke ya, kita langsung aja ya teman-teman. Nah di sini jaringan Pi telah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia. Saat proyek bersiap untuk peluncuran mainnet terbuka yang sangat dinantikan, penting untuk menyoroti 10 utilitas jaringan Pi teratas yang harus diprioritaskan pengguna. Utilitas ini akan berkontribusi pada pertumbuhan jaringan dan memastikan transisi yang mulus ke fase mainnet. Oke, untuk yang pertama adalah di sini infrastruktur keamanan ya teman-teman ya. Saat jaringan Pi bertransisi ke mainnet, memastikan infrastruktur keamanan yang kuat sangat penting. Memprioritaskan langkah-langkah keamanan seperti integrasi dompet yang aman, protokol enkripsi, dan sistem verifikasi identitas yang komprehensif akan melindungi aset pengguna dan menumbuhkan kepercayaan pada jaringan. Oke teman-teman, yang pertama adalah infrastruktur jaringan ya teman-teman ya. Infrastruktur keamanan. Nah, keamanan ini sangat penting sekali ya teman-teman ya untuk Pi Network. Karena bagaimanapun koin Pi perlu kita amankan juga ya teman-teman ya, supaya tidak bisa dicuri oleh para peretas ya, atau tidak bisa dicuri oleh para hacker-hacker guys. Oke, kita lanjut yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah solusi skalabilitas. Jaringan Pi telah melihat pertumbuhan eksponensial di basis penggunanya. Untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat ini, menerapkan solusi skalabilitas yang efektif sangat penting. Memprioritaskan teknologi seperti sharding, solusi lapisan 2, dan algoritma konsensus yang dioptimalkan akan memastikan bahwa jaringan Pi dapat menangani sejumlah besar transaksi tanpa mengorbankan kinerja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi skalabilitas ini penting juga ya teman-teman ya untuk Pi Network, karena nantinya Pi Network akan melakukan transaksi yang sangat besar-besaran ya teman-teman ya, entah itu pengiriman dari koinnya, entah itu nanti dari transaksi sesama pioner ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah kontrak cerdas atau smart contract dan dApps. Oke, di sini integrasi kontrak pintar atau smart contract dan aplikasi terdesentralisasi ya atau dApps akan membuka banyak kemungkinan untuk jaringan Pi. Mengembangkan platform smart contract yang kuat dan ramah pengguna akan memberdayakan pengembang untuk membangun dApps yang inovatif, memperluas ekosistem jaringan dan menarik basis pengguna yang lebih luas. Kemudian yang keempat di sini ada mekanisme tata kelola. Membangun mekanisme tata kelola yang transparan dan efisien sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang jaringan Pi. Memprioritaskan pengembangan sistem tata kelola terdesentralisasi yang memungkinkan pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan akan mendorong keterlibatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan jaringan. Oke, kemudian yang kelima di sini interoperabilitas lintas rantai. Oke, yang dimaksud di sini adalah transaksi antar blockchain ya teman-teman ya.
Untuk memfasilitasi adopsi dan interaksi yang lebih luas dengan jaringan blockchain lainnya, memprioritaskan interoperabilitas lintas rantai sangat penting. Menerapkan protokol yang memungkinkan komunikasi tanpa batas dan transfer aset antara jaringan Pi dan blockchain lainnya akan meningkatkan keserbagunaan dan utilitas jaringan. Oke, ini perlu diperbaiki juga ya teman-teman ya, dan ini perlu diprioritaskan juga. Jadi supaya nanti ketika transaksi antar blockchain ini mudah ya teman-teman ya. Kemudian peningkatan pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan pengguna. Memprioritaskan peningkatan antarmuka pengguna, kemudian pengoptimalan aplikasi seluler dan fitur intuitif akan menciptakan pengalaman yang mulus dan menyenangkan bagi pengguna jaringan Pi, sehingga memudahkan mereka untuk terlibat dengan platform secara teratur. Kemudian yang ketujuh, pertukaran terdesentralisasi. Integrasi pertukaran terdesentralisasi atau DEX dalam ekosistem jaringan Pi akan memberi pengguna platform yang aman dan nyaman untuk memperdagangkan aset mereka. Memprioritaskan pengembangan dan integrasi DEX akan meningkatkan likuiditas dan memberdayakan pengguna untuk mengelola dana mereka secara efisien. Kemudian, alat keterlibatan komunitas. Membangun komunitas yang kuat dan terlibat sangat penting untuk keberhasilan setiap proyek blockchain. Memprioritaskan pengembangan alat keterlibatan komunitas seperti forum, platform sosial, dan program insentif akan mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi aktif di antara pengguna jaringan Pi. Kemudian yang kesembilan, dukungan dan dokumentasi pengembang. Memberdayakan pengembang untuk membangun platform jaringan Pi sangat penting untuk pertumbuhan jaringan. Memprioritaskan dokumentasi pengembang yang komprehensif, hibah pengembang, dan saluran dukungan akan mendorong inovasi dan menarik pengembang berbakat untuk membuat aplikasi dan layanan baru. Kemudian yang ke-10 di sini guys, yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan. Seiring perkembangan teknologi blockchain, kepatuhan terhadap peraturan menjadi semakin penting. Memprioritaskan kerangka hukum dan peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan kenali pelanggan Anda atau KYC, dan anti pencucian uang atau anti money laundry ya. Dan mendorong kemitraan dengan badan pengatur akan memastikan kepatuhan Pi Network dengan standar global dan memfasilitasi pengadopsian. Oke. Jadi KYC ini sangat penting juga dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan yang masih menjadi masalah di Pi Network ini adalah KYC ya teman-teman ya. KYC kita ini masih sangat buruk sekali guys. Banyak orang-orang yang sudah KYC 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun belum juga lolos KYC ya teman-teman ya. Ini menimbulkan pertanyaan di berbagai pihak guys, termasuk para pioner ya teman-teman ya. Kenapa KYC-nya ini sangat lelet, lambat, dan lemot? Banyak yang protes karena Pi Network ini lama ya teman-teman ya KYC-nya. Banyak juga yang komentar negatif perihal tentang KYC ini. Nah, jadi core team memang harus memprioritaskan KYC dulu ya teman-teman ya. Jadi agar pioner ini bisa percaya dengan Pi Network guys. Oke teman-teman, jadi itulah 10 prioritas Pi Network sebelum diluncurkannya Open Mainnet ya teman-teman ya. Jadi 10 hal ini memang penting sekali untuk Pi Network, agar nanti ketika diluncurkan Open Mainnet tidak terjadi kendala ya teman-teman ya, tidak terjadi masalah juga. Oke, sebelum kita tutup video ini ya teman-teman ya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat pioner, jangan lupa diklik petirnya ya teman-teman ya, jangan lupa diklik petirnya, dijaga perasa sandinya, jangan sembarangan bertransaksi, dan jangan sembarangan juga memasukkan perasa sandi di marketplace atau di website manapun ya teman-teman ya. Karena sekarang banyak penyerok ya, banyak peretas ya teman-teman ya, yang mengincar koin kalian guys. Oke ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu informasinya guys. Semoga semua pioner
selalu sabar untuk menunggu open mainnet ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.